Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Mereka yang menegurnya dengan keras sebelumnya semuanya mati. Tidak satupun dari mereka yang selamat. Semua orang gemetar dalam hati. Batu kecil itu datang ke ibu kota kekaisaran sendirian dan berhasil mewarisi kepercayaan negara besar itu. Ini benar-benar menakutkan. Xiao duduk di atas. Itu tenang dan tidak terganggu. Dia masih sangat muda namun dia memiliki kekuatan yang mengesankan. Pupil matanya terus berkedip. Dia dengan hati-hati merasakan energi dahsyat di sekitar tubuhnya serta perasaan dao kekaisaran yang ditambahkan padanya. Kaisar, ucap Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini dekret emas di atas bergema dengannya. Melewati Xiao terus bergemuruh di udara. Semua orang di dalam ibu kota batu membungkuk. Mereka berteriak dengan keras. Hidup Kaisar! Naga surgawi muncul satu demi satu di sekitar tubuh Xiao. Kekuatan misterius menjadi lebih dan lebih bersemangat. Xiao dengan dingin menatap semua orang. Dia samar-samar bergabung dengan dunia ini. Dia akan menekan para ahli di sekitarnya ke segala arah. Pada saat ini Xiao berdiri dan berjalan turun dari tahta. Di sepanjang tangga batu giok kehadirannya sangat menakutkan. Seolah-olah dewa atau iblis yang bergerak. Orang-orang yang baru saja memarahi Xiao serentak mengambil langkah mundur. Ketakutan besar merayap di dalam diri mereka. Satu orang sedang berdiri sendiri melawan para ahli dari 3 sekte. Namun dia masih tampak begitu tenang dan tidak terganggu. Setiap gerakan kecil yang dilakukan Xiao membawa kekuatan besar. Seolah-olah hukum alam di tempat ini juga mengikuti. Kenapa kalian semua takut padanya? Dia hanya satu orang. Ini adalah kesempatan. Jika kaisar palsu itu berani keluar dari istana surgawi, kita bisa segera menjatuhkannya. Ucap seorang tetua berkata. Suara langkah kaki terdengar jelas dan berbeda. Itu berdering melalui istana surgawi pusat. Xiao berjalan selangkah demi selangkah ekspresinya dengan serius. Tanpa disadari dia menginjak formasi ilahi dan berjalan keluar dari istana menghadap semua orang. Xiao berjalan keluar dari istana surgawi. Dia membawa aura yang kuat. Ketika langkah terakhir mendarat, seluruh aula di istana bergetar hebat. Serang! Ucap seseorang berteriak. Karena Xiao telah keluar, mereka tidak lagi khawatir. Mereka semua mengeluarkan artefak magis dan mengarahkannya kepada Xiao. Mereka tidak takut. Karena Pri Yuechan, Qinlun, dan Zhang Xik ada di sini. Jika mereka bertarung, salah satu dari mereka bisa menandingi kekuatan batu kecil itu. Xiao berdiri di tempat aslinya. Matanya meledak dengan cahaya dan rambutnya yang hitam menari-nari. Naga surgawi muncul dan meraung ke langit. Itu mengguncang seluruh ibu kota kekaisaran. Pada saat ini langit dan bumi menjadi sunyi. Di tubuh Xiao, naga surgawi kuno melonjak satu demi satu sebelum bergegas maju dan menyerang para ahli dari 3 sekte. Ini tidak baik. Ini buruk. Ekspresi Qinlun berubah saat dia berteriak keluar. Dia buru-buru mengambil tindakan untuk menghalangi Xiao. Itu karena energi kekaisaran ini terlalu besar. Dan orang normal pasti tidak bisa mempertahankan diri terhadapnya. Bahkan para tetua di alam formasi pengaturan tidak cukup. Sementara itu Zhang Xik dengan kulit keemasannya yang terang juga bergerak. Seolah-olah dia adalah bodhisattva Vajra tertinggi. Pri Yuechan adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Tetapi dia mengaktifkan formasi. Simbol-simbol mengalir deras seolah-olah gunung berapi meletus. Jejak merah cerah mekar di dalam kekosongan untuk menekan Xiao. Kemudian semuanya tampak melambat. Xiao menculang tinggi di medan perang. Aroma manis tercium dari tubuhnya. Dan rantai emas memanjang tanpa henti dari kakinya. Adegan ini mengejutkan dunia. Naga surgawi turun ke langit sebelum menukik musuh-musuhnya. Artefak magis dipukul menyebabkan mereka hancur di udara. Naga surgawi menukik ke bawah menyapu segala sesuatu di jalan mereka. Suara membelah daging terbuka sangat mengejutkan. Darah bersemi dan tubuh para penantang pecah berkeping-keping sebelum runtuh menjadi genangan darah. Mereka tidak bisa menghentikan kekuatan naga surgawi.
Semuanya terjadi begitu cepat. Ini adalah transformasi yang mengejutkan. Itu baru saja dimulai. Namun Xiao telah membunuh begitu banyak ahli. Tiba-tiba Qinlun meluncurkan serangannya. Muncul teknik berharga yang mengalir dengan cahaya pelangi. Merak besar ditekan ke bawah untuk menekan dan membunuh Xiao. Mata Xiao bersinar dengan cahaya. Ketika berhadapan dengan para ahli ini, ia tidak menunjukkan penghinaan atas serangan mereka. Dia tidak menggunakan naga surgawi yang dihasilkan oleh energi takdir untuk membela diri, tetapi menggunakan teknik berharga miliknya sendiri. Yin tertinggi dan Yang. Xiao segera menggunakan teknik Kunpeng yang kekuatannya tak tertandingi untuk memenggal lawan ini. Garis cahaya keemasan meletus, dan seekor burung ilahi membentangkan sayapnya ke langit untuk menghadap ke burung merak besar. Mata Qinlun terbuka lebar. Dia tahu begitu serangan ini dilepaskan, reputasi batu kecil itu tidak bisa diremehkan. Dan bahkan lebih mengerikan daripada legenda. Ini terlalu kuat dan segera menekannya dengan satu gerakan. Merak merentangkan sayapnya dan meletus dengan cahaya pelangi ilahi. Qinlun secara alami tidak takut. Dia percaya dalam hati bahwa dia tidak tertandingi. Karena dia berasal dari gunung abadi. Dia percaya dalam hati bahwa dia tidak tertandingi karena dia berasal dari gunung abadi. Namun interaksi singkat ini malah membuat alisnya mengkerut. Kekuatan batu kecil itu terlalu besar. Dia pun terguncang sampai titik di mana tulang-tulang di tubuhnya berteriak. Pada saat yang sama Zanzik telah tiba dengan jejak tinju. Itu juga memiliki yin yang tertinggi. Kekuatan dagingnya membuat ruang bergetar. Dia seperti matahari kemasan besar saat tinjunya turun ke arah Xiao. Batu kecil itu menakjubkan. Xiao juga membentuk jejak kepalan tangan. Dan suara menggelegar terdengar serangan Xiao bertemu langsung dengan serangan lawannya. Dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Meskipun dia tidak takut, dia merasa tekanan yang berat. Setelah itu tempat ini segera hancur berantakan. Beberapa orang terbunuh di tempat, menyebabkan orang-orang dari sekte-sekte besar merasa sangat ketakutan. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan ilahi terlalu mengejutkan dunia, membuatnya tidak punya pilihan selain menggunakan teknik sekte terbesarnya untuk membela diri. Setelah bertabrakan beberapa kali berturut-turut, Zanzik bergeser ke samping. Seluruh tubuhnya meriris warna tanah. Dia menggunakan tubuh yang tidak bisa dipecahkan untuk menahan beberapa serangan. Seketika simbol-simbol cemerlang berkedip, dan seolah-olah ruang itu berubah menjadi langit berbintang. Jelas bahwa ini adalah formasi pembunuhan puncak di dunia ini. Tiba-tiba ruang antara alis Xiao bersinar, dan kehendaknya bersinergi dengan istana surgawi pusat, menyebabkannya bergemuruh dan bersinar. Seketika cahaya kemasan redup itu mengalir ke langit. Tempat ini tampaknya telah memadat menjadi satu tubuh, bersama-sama menghapus simbol di udara dan menghancurkan formasi. Pada saat yang sama beberapa individu menggigil. Tidak peduli apa Pri Yuechan, Qinlun, dan Zanzik, semuanya ada di sini. Dengan mereka bekerja sama, batu kecil itu harus menantang surga untuk melarikan diri hidup-hidup. Ucap seseorang berteriak. Salah satu dari mereka akan menjadi lawan yang tangguh untuk Xiao. Apalagi mereka bertiga bertindak bersama. Xiao langsung memadatkan jejak tinju dan menampilkan teknik Kunpeng. Ruang di sini tampaknya terbelah menjadi dua oleh seberkas petir keemasan yang menyilaukan. Dia ingin terus menyerang, tetapi Qinlun dan Zanzik telah tiba untuk bertarung melawannya. Xiao harus bertarung sendirian melawan 3 ahli hebat. Fakta ini membuat semua orang gemetar. Pada akhirnya kamu akan mati, ucap beberapa orang berkata dengan lembut. Bibir mereka menunjukkan senyum yang dingin. Akulah yang akan membunuh kalian semua. Siapa di antara kalian yang bisa melukaiku? Ucap Xiao. Dia tampak sangat tenang dan memberikan sikap yang sangat bermartabat. Xiao melawan mereka satu demi satu dan menyebabkan suara gemuruh terus meletus. Saat berikutnya aura dahsyat melonjak dan lebih dari 10 garis turun dari langit. Mereka bergegas ke segala arah. Adegan ini sangat menakutkan. Seolah-olah dewa surga telah mengambil tindakan. Naga melonjak untuk membuka jalan. Sejumlah besar tangisan menyedihkan terdengar dan darah memercik ke segala arah. Sekitar 10 orang tewas di tempat dan jatuh di depan istana surgawi pusat. Batu kecil telah menjadi kaisar.
Ketika dia mengambil tindakan, kekuatan yang menggerakkan langit membuat semua orang sangat terguncang. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Ada beberapa individu yang wajahnya menjadi pucat. Bagi Xiao ini adalah pencapaian terbesarnya. Kekuatan batu kecil itu mampu menghadapi mereka semua. Saat ini naga besar melilit di udara. Itu membuat Xiao terlihat seperti dewa atau iblis. Teknik naga pertahanan, ucap seseorang di kejauhan yang memanggil dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ini adalah salah satu teknik berharga naga sejati. Meskipun sebagian darinya hilang, tetap saja menakjubkan. Ekspresi para pembudidaya dari 3 sekte berubah. Mungkinkah itu benar? Ucap banyak orang dengan ragu. Ekspresi Xiao tidak berubah. Bagian tengah telapak tangannya bersinar. Kemudian seberkas energi pedang meletus. Sebuah kian terdengar dan cahaya pedang mengguncang langit. Kita tidak bisa hanya tetap di samping dan menonton. Kita harus mengambil tindakan juga dan bergabung dalam perburuan ini, ucap seorang tetua. Di tengah medan perang, Xiao bertarung melawan 3 ahli sendirian. Itu jelas adegan yang kejam. Terlepas dari apakah itu Yue Chan, Qinlun atau Zhang Xi, setiap orang dapat dianggap sebagai ahli di bidangnya. Saat ini para pembudidaya yang menakjubkan ini bergabung bersama untuk bertarung melawan Xiao. Di tengah medan perang, badai mengaduk dan kilat meretas. Xiao seperti makhluk ilahi, dengan mengangkat tangannya dunia akan berubah warna. Dia bertarung melawan 3 ahli hebat sendirian. Dia melihat semuanya dengan mata sedingin es. Raja perang dan yang lainnya kalian semua mundur, ucap suara Xiao tidak sekeras itu. Tetapi ada jenis kekaguman yang tak terbantahkan padanya. Raja perang dan yang lainnya terkejut. Mundur, ucap Xiao berbicara. Suaranya menjadi lebih keras. Seketika Raja perang menghela nafas. Dia juga seorang raja yang kuat dari generasinya. Tetapi pada akhirnya dia mengangguk. Xiao baru saja mewarisi gelar kaisar, dan harga dirinya tidak bisa goyah. Meskipun Raja perang merasa tidak pantas, dia masih mundur. Sementara itu, Pri, Yue Chan, Qinlun, Zhang Xi dan yang lainnya melepaskan cahaya ilahi dari mata mereka. Mereka merilis serangan paling ganas mereka untuk menunda dan membunuh Xiao. Jangan biarkan dia pergi, ucap seorang tetua di belakang berteriak. Xiao acuh tak acuh. Pada kenyataannya dia sebenarnya tidak berencana melarikan diri. Ada yang tidak beres, ucap Qinlun mengerutkan kening. Dia merasa pertarungan semakin berat baginya. Ini bukan pertanda baik. Biasanya salah satu dari ketiganya bisa saja bertempur melawan Xiao yang ditakdirkan sangat berdarah. Dengan ketiganya bekerja sama, mereka seharusnya dengan mudah menekannya. Pada saat ini batu kecil itu menjadi semakin tenang dan mantap. Dengan hanya sedikit gerakan, seluruh dunia tampaknya akan mengikutinya. Di sekitarnya kabut memenuhi udara dan kesulitan untuk memahami kedalaman muncul dan mengelilinginya. Dengan energi nasib kekaisaran ditambahkan ke tubuhnya, dia bisa membawa jenis kekuatan besar ini. Ini adalah kekuatan misterius yang tidak akan pernah habis. Kekuatan yang berasal dari nasib suatu negara, ucap Zhang Xi dengan ekspresi yang menjadi lebih serius. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Ketika Xiao mengulurkan tangan dan melepaskannya, ada energi yang jujur dan lembut terus meningkat. Di sekitar tubuhnya, energi kekaisaran menjadi semakin kaya. Pada saat ini seolah-olah dia sedang menggerakkan hukum alam. Ini adalah kekuatan misterius yang dikumpulkan dari seluruh negara. Dia mewarisi gelar kaisar. Dan seiring waktu berlalu, helai demi helai bergegas menuju tubuhnya. Xiao membentuk jejak kepalan tangan dan dengan lembut melepaskannya. Zhang Xi segera terbang menjauh, wajahnya menunjukkan ekspresi pahit. Kekuatan di balik tinju ini terlalu berat membuat Zhang Xi sangat terguncang. Semua orang kewalahan karena terkejut. Bahkan sekilas cahaya ilahi dapat dilihat oleh murid-murid dari Pri Yue Chan. Pada saat itu pedang telah mengiris leher putihnya. Situasinya jauh dari meyakinkan. Qinlun, Zhang Xi dan Pri Yue Chan semuanya mengambil tindakan. Namun mereka merasakan tekanan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Bunuh, ucap Xiao berteriak keras. Energi dahsyat kekaisaran melonjak. Dia meledakkan 3 ahli hebat. Dan seperti seekor harimau dalam sekawanan domba, dia bergegas menuju para pembudidaya ketiga sekte dan orang-orang Rajasu. Istana negara kekaisaran batu pasti akan mengalir dengan aliran darah.
dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.